Jack menemukan sebuah berlian. Dia diam-diam menyimpannya di mulutnya saat tidak ada yang melihat. Detik berikutnya, pengawas datang. Serahkan. Inilah yang terjadi kalau berani menyembunyikan berlian. Ini adalah Afrika, tempat di mana nyawa tidak berharga. Nyawa manusia tidak ada gunanya dibandingkan keuntungan. Setiap transaksi berlian selalu dihasilkan dari nyawa seseorang. Itu sebabnya mereka disebut Blood Diamond. Pada saat ini, Jack sangat gugup karena dia mendapatkan berlian yang lebih besar. Dia dengan lembut menyeka kotoran dengan jari-jarinya, mengungkapkan sedikit cahaya merah muda. Benar, itu berlian. Berlian merah muda bernilai lebih dari 1 miliar. Jack bisa menebak nilai berlian merah muda itu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia melihat sekeliling. Dia ingin mencurinya, walaupun dia tahu konsekuensi dari penggelapan. Tapi dia memutuskan untuk mencobanya. Seorang pengawas dengan pistol ada di dekatnya. Sebenarnya tidak mungkin bisa menyembunyikan berlian itu. Tapi pada saat ini, pompa air di samping tiba-tiba meledak. Sebuah ledakan besar menarik perhatian semua orang. Jack punya ide. Dia mengambil kesempatan dan membungkuk, menyembunyikan berlian di antara kedua jari kaki. Lalu dia beralasan mau ke toilet untuk mencari kesempatan kabur dari kerumunan. Kemudian dia datang ke tempat tersembunyi, mengeluarkan berlian yang tersembunyi di jari kaki. Tanpa diduga, begitu berlian itu saja, sebuah pistol diarahkan ke kepalanya. Ternyata dia ketahuan pengawas. Pengawas menyuruhnya untuk segera menyerahkan berlian itu. Jack tahu, saat ini, tidak peduli apakah dia memberikannya atau tidak, tetap pasti akan dibunuh. Tapi pada saat ini, sebuah suara tembakan terdengar. Para tentara mulai berkelahi. Pengawas terlempar ke tanah oleh granat. Jack pun melarikan diri. Dia hanya bisa mengubur berlian di tanah. Kemudian dia ditangkap oleh tentara. Dalam perjalanan ke penjara, dia sangat ingin kembali dan mengambil berliannya, karena dia sangat membutuhkannya. Tempat tinggalnya diserang oleh pemberontak belum lama ini, menyebabkan dia berpisah dengan istrinya, dan bahkan tidak tahu apakah anggota keluarganya masih hidup atau tidak. Dia ingin mencari kembali istri dan anak-anaknya. Berlian ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia kemudian dikirim ke penjara. Tapi di penjara, Jack menemukan bahwa pengawas itu masih hidup, dan saat ini pengawas mengenali Jack. Hai, di mana kamu menyembunyikan berliannya? Berlian itu sangat besar. Itu adalah berlian terbesar yang pernah saya lihat. Saudaraku, aku akan memberi hadiah 10 juta bagi yang menemukan berlian darinya. Jack dengan terburu-buru berteriak dengan keras. Di mana berliannya? Apakah kamu sudah melihat berliannya? Ha! Kalian para setan, menghancurkan keluargaku, kampung halamanku. Aku kehilangan segalanya. Pidato Jack yang penuh gairah berhasil membodohi semua orang. Tapi satu-satunya orang yang tidak tertipu adalah pria ini. Namanya adalah Liam. Dia adalah seorang tentara bayaran, penyelundup egois dan berdarah dingin. Dia sering melakukan bisnis perdagangan api dan intan dengan para pemberontak. Yang dia dapatkan hanyalah uang kotor. Dia menyelundupkan sejumlah berlian beberapa hari yang lalu, dan menyembunyikan berlian di dalam domba. Kemudian mencoba melintasi perbatasan dengan menyamar sebagai reporter. Tapi tak disangka kali ini dia ketahuan oleh kejaksaan negara tetangga. Dena tertangkap di tempat. Dia juga dikirim ke penjara karena penyelundupan. Tidak lama kemudian, Liam dibebaskan dengan jaminan oleh bosnya. Atas permintaan Liam, dia juga membebaskan Jack. Jack tidak punya waktu untuk berpikir. Sekarang dia hanya ingin menemukan keluarganya kembali. Kemudian dia pergi ke kamp pengungsi untuk melihat daftarnya. Tapi nama istri dan anak-anaknya tidak ada dalam daftar tersebut. Dia meminta bantuan staf, tapi staf tidak bisa berbuat apa-apa. Jack juga tidak tahu, putranya telah lama dibawa pergi oleh para pemberontak. Saat dia sedang bingung, Liam datang mencarinya. Dia memberitahu Jack bahwa dialah yang menebusnya. Dia mencoba meyakinkan Jack untuk bekerja sama dengannya, dan mengatakan dia bisa membantunya menemukan keluarganya. Barulah Jack teringat, dia pernah melihat pria ini di penjara. Dia tahu dia pasti telah menjadi sasaran di penjara. Jack tidak bodoh. Dia pasti akan dikhianati. Begitu dia mendapatkan berliannya, dia pasti akan dibunuh. Dia tidak mudah percaya pada siapapun. Tapi pada saat ini, para pemberontak tiba-tiba masuk ke kota. Liam mengambil kesempatan untuk mengatakan bahwa tidak ada waktu lagi. Aku akan membantumu menemukan keluargamu. Berliannya kita bagi saja. Jack tidak punya pilihan selain setuju untuk sementara. Liam adalah seorang tentara bayaran. Dia membawa Jack dan melarikan diri di bawah hujan peluru. Pemberontak brutal menembak liar warga sipil di kota. Tentara juga tidak peduli apakah korbannya adalah rakyat sipil atau tidak. Untuk melawan pemberontak, dia langsung menembak warga sipil. Dengan pengalaman bertahun-tahun, Liam berhasil melarikan diri bersama Jack. Hingga malam saat peperangan terhenti, barulah mereka melarikan diri keluar kota. Liam mencari bantuan dari teman reporternya. Reporter itu berjanji akan membantunya menemukan keluarganya. Tapi syaratnya adalah dia harus mengungkap kisah perdagangan berlian ilegal. Liam menyetujuinya. Dia membawa mereka ke pesawat khusus untuk media dan datang ke kamp pengungsi terbesar di Afrika.